Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara dan juga adik-adik yang saya hormati, berketepatan malam ini wirid kita yaitu di Masjid Nurul Ikhlas seperti biasa, dan juga berketepatan hari ini juga di lingkungan masjid ini mempunyai pemimpin baru, ketua lingkungan yang baru. Mudah-mudahan dengan duduknya ketua yang baru ini membuat lingkungan kita yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tadinya sejahtera menjadi lebih sejahtera, yang tadinya aman menjadi lebih aman. Dan juga nanti mohon disimpulkan sedikit oleh Bapak Ustadz Ahmad Salimun, bagaimana pemimpin yang rajin membaca Al-Quran ataupun yang sekiranya membaca wirid Yasin, nanti biar Bapak Ustadz aja yang menjelaskan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Selanjutnya saya serahkan kebijaksanaan Bapak Ustadz Ahmad Salimun untuk sedikit memimpin, untuk sedikit memberi kultumnya pada malam hari ini, dan juga langsung memimpin nanti wirid Yasin kita, wirid Yasin Al-Waqiah, Tahlil dan doa. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak jamaah Yasin 41, rekan-rekan semua, para remaja, para pemuda, semua yang hadir dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana biasanya ini waktu masih ada belum jam 9. Biasanya jam 9 lewat ini waktu sholat agak cepat, tapi kita memang harus cepatkan aja. Setiap habis sholat isya hanya sekedar untuk pulang makan, cepat kembali dan kita cepat laksanakan. Habis itu kita nanti duduk-duduk sambil ngopi, ngobrol perkara iman, tak masalah. Yang pulang. Jadi lebih cepat lebih baik. Sampai sebelum Yasin Waqiah kita baca sedikit 5 menit, saya akan bacakan tafsir Yasin yang sampai pada ayat Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya saya yang menghidupkan orang yang sudah mati. Ini di alam kubur berarti. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu artinya ada di situ. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, itu Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Jadi tafsir Yasin pada ayat tersebut ini asbabul nuzulnya itu ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi artinya ayat ini asbabun nuzulnya na'murukum ma katibina bi ayat tubuh a'malahum minal khair wasar. Jadi ini bukti bahwa alam kubur itu ada pertanyaan. Maka dalam ayat itu inna nahnu nuhyil mauta, saya hidupkan orang yang telah mati. Artinya ditanya di sana. Diperintahkan 2 malaikat menulis amalnya, dan nanti diperintahkan 2 malaikat mungkar dan nakir menanyakan perihal kita di dunia. Dan kemudian wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum, dan menulisi apa yang telah mereka lakukan
dan bekas-bekas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bertanya sahabat-sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang dulu itu masalah wanaktubu ma qaddama asarahum, bekas-bekas mereka, amal mereka, kebaikan mereka, sholat mereka, dan apa yang dilakukan mereka ketika hidup, yang sering ke masjid, yang sering beribadah. Itu sahabat jadi bertanya, saqu ila nabi alaihi salatu wassalam bu'da ma manazilihim ilal masjid. Saya bertanya kepada Nabi tentang masalah rumah saya jauh dari masjid. Wa aradu ayat ba'u buyutan indal masjid, sehingga orang itu menghendaki ingin membangun masjid di dekat membangun rumah di dekat masjid supaya enak, kalau ibadah itu enak. Maka fa'anzalallahu ta'ala hadil ayat, turunlah ayat tersebut. Ayat tersebut turun. Inilah asbabun nuzulnya ayat tersebut. Wahya naktubu ma qaddamu wa asarahum fa'ulima min hada anna man ata ilal masjidi min makanil ba'id yakunu sawabahu a'dham. Jadi orang yang datang ke masjid dengan posisi dia itu jauh tempatnya ke masjid itu pahalanya lebih besar. Biman ata min makanin qarib, berbeda dengan orang yang ke masjid tapi posisi tempatnya dekat dengan masjid. Jadi jauh lebih banyak pahalanya. Lebih jauh lebih banyak pahalanya. Jadi jangan mereka rajin ke masjid karena dekat. Saya jauh. Saya jalan Jawa Tengah, mau jalan jauh ujung jauh. Maka turun ayat ini. Nanti nggak usah iri. Yang jauh, semakin jauh dia datang ke masjid atau mushola, semakin tambah banyak pahalanya. Jadi maka Nabi mengatakan, ala akhbirukum bima yamhullahu bihi al-khotoya wa tarfa'u bihi ad-darajah. Bukankah saya telah memberitakan kepada kamu tentang Allah itu akan menghapus kesalahan kamu dan akan mengangkat derajatmu. Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahanmu. Apa itu? Asba'ul wudu, memperbarui wudu. Ala makarihi, dalam keadaan dingin dia wudu, pokok istiqomah wudu. Orang yang banyak wudunya ini di dunia pun dia akan kebal dengan santet, yang nanti di akhirat pun akan masuk surga gampang. Seperti Bilal itu belum masuk surga, belum mati juga sudah sendalnya itu masuk surga dulu sana. Itu terdengar terompaknya Bilal masuk surga. Nabi mengatakan, amalan apa yang kau gunakan ya Bilal? Kok kamu belum mati sudah tergambar kamu itu sudah ada di surga, sendalmu. Terdengar terompak sendalnya Bilal. Ternyata Bilal itu melakukan wudu terus, setelah wudu sholat badal wudu. Nanti melakukan sholat setelah wudu. Oh, itu yang menyebabkan. Maka orang yang wudunya rajin ini di dunia pun dia akan terhindar dari segala macam masalah. Orang yang sering marah wudu, orang yang banyak masalah wudu, orang yang sering banyak maksiat matanya wudu. Ini kan banyak maksiat matanya kalau yang zaman sekarang, melihat apa-apa ini. Jadi dosa-dosa kecil bisa hilang dengan wudu. Tapi yang penting jangan disengaja terus. Yang penting wudu itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Bersalaman juga menghilangkan dosa kecil. Sayang sekali sekarang salaman agak bermasalah sedikit. Tapi wudu itu baik. Itu salah satunya dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Asbabul wudu alal makarih. Jadi memperbarui wudu dalam keadaan posisi angin dingin. Waqasratul khutwati ilal masjid, dan jauhnya langkah menuju masjid. Semakin jauh, sekarang jauh terus pakai motor.
Bagaimana hitungannya? Kalau dia langkah kaki itu kan hitungan langkah kaki Pak. Tapi kalau nggak motor itu hitung kilometer. Hitungan motor dengan kaki. Kalau dulu itu langkah ini kan kitab ini ditulis dulu. Kemudian sekarang ini udah canggih, nggak pakai langkah kaki tapi langkah roda. Akhirnya apa hitungannya? Ya putaran roda itulah langkah kaki. Dan kesulitan. Intinya itu segala sesuatu itu dilihat dari kesulitannya dia melakukan. Terus yang ketiga wa intidori sholah ba'da sholah, menunggu sholat berjamaah setelah sholat. Nah ini kan berat ini. Harusnya kemana-mana tapi kita nunggu sholat lagi. Sholat maghrib selesai, daripada aku pulang nonton TV lihat sinetron berat kali berangkat ke masjid, lebih baik di masjid baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Quran sampai menunggu datangnya waktu sholat. Ini namanya intidoris sholah ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ini berat ini, amalan-amalan ahli surga memang berat. Tapi di sini insya Allah ahli surga semua ini, amin. Walaupun mampir ya sedikit lah, mudah-mudahan nggak lama-lama. Terus wa kama qala alaihi salam a'damun nas ajran fis sholati ba'dahum masailal masjidi. Itu utama-utamanya dalam hadis yang lain, utama-utamanya manusia pahalanya itu adalah orang yang sholat setelah sholat, menunggu sholat. Orang yang sholat a'damun nas ajran fis sholati ab'aduhum masailal masjidi. Utama-utamanya manusia itu pahalanya itu orang yang sholat yang jauh melangkahnya menuju ke masjid. Terus waladhi yang tadurus sholah ba'da sholah hatta yusalliha ma'al imam a'damu ajron minalladhi yusallu sumayanamu. Itu lebih utama-utamanya lagi orang yang sholat menunggu sholat lagi, terus hatta yusalliha ma'al imam, sehingga sholat dia bersama dengan imam, berarti sholat jamaah. Itu a'damu ajron minalladhi yusallu sumayanamu, daripada orang yang sholat menunggu sholat terus tidur. Sholat tidur dulu terus sholat, itu lebih utama lagi. Sholat menunggu sholat lagi terus sholatnya bersama dengan imam, artinya sholat berjamaah. Sumayusolli, kemudian dia melakukan sholat. Nah itu orang-orang yang dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Itu tafsir Yasin. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Ini sedikit-sedikit, satu ayat tafsir Yasin dibaca untuk mengetahui, supaya kita ini baca Yasin ini bukan hanya sekedar membaca tapi mengetahui ilmunya dan tafsirnya. Karena banyak sekarang orang mendebat apa itu yasinan, apa itu tahlilan. Yang penting kan nggak ada aturan ajarannya baca Yasin, karena dia belum tahu hadisnya. Dia masih di pojoknya saja memahami agama, sehingga merasa orang yang rajin membaca Yasin dikatakan bid'ah. Nah, ini jadi semua kita ini ada ajarannya, tidak hanya melakukan sesuatu tidak ada ajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menggunakan fadilah Yasin, bahwa barang siapa membaca Yasin pada malam hari, siang harinya diampuni dosa-dosanya. Dan apabila dibaca malam Jumat, Jumat ini tempat mustajabah, Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan kita yang baca ini kemudian kita panjatkan doa bersama, dan lewat perantara air-air yang kita bacakan Yasin, Waqiah, dan doa-doa serta tahlil dan zikir, ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang meminum disembuhkan penyakitnya, dohir maupun batin, penyakit riaknya, penyakit munafiknya, penyakit siriknya, dengkinya, penyakit sombongnya, juga penyakit dohir, penyakit yang berhubungan dengan badan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat, dan mudah-mudahan yang punya hajat juga hajatnya dikabulkan Allah SWT. Jadi nanti tilawat innama amruhu idza arada syai'an, kamu tepukan ke lutut dengan membatin
hajat kita bersama. Mungkin yang besok mau mancing bisa dapat ikan, silakan. Nah, itu salah satunya. Mungkin kemarin habis sholat habis Jumatan terus mancing dapat 10 kilo, mungkin hajatnya pas 10 kilo, nggak masalah, terserah. Tapi hajat yang jelas, yang penting kita mendoakan para arwah yang telah mendahului kita, kita doakan juga untuk memakmurkan masjid, meraihkan masjid. Masjid ini dibangun bukan hanya fisiknya saja terus dibangun, tapi perlu di dalamnya itu diramaikan dengan ibadah-ibadah setelah ibadah wajib, supaya ramai dan supaya lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila Yasin dibaca oleh seorang pemimpin itu kemarin ya sudah, maka lingkungannya juga akan mengalami kesejukan, kerukunan dan perdamaian. Jadi para RT ini kalau bisa kumpul baca Yasin, mudah-mudahan masyarakatnya masyarakat yang tidak marah-marah, masyarakat yang sejuk, masyarakat yang berdamai, rukun, dan rezekinya lancar barokah. Penyakitnya hilang, tidak ada itu corona sampai ke sini. Yang penyakit itu gara-gara kita ini kena penyakit batin dulu, maka penyakit dohir mengikuti. Mudah-mudahan penyakit lahiriah dan batiniah hilang, diangkat oleh Allah, ditaruh di tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita istighfar bersama. Mudah-mudahan bacaan Yasin, Fatihah, Waqiah, tahlil, zikir sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan dipenuhi hajat kita semua, diberikan kita kekuatan iman dan hidayah, diberi kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin waswada sulin wa likulli nasabi kullin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa matana salam bil maidin summa ila risadatina wa mawalina imatina bi bakr wa umar usman wa ali wa ila bakati sahabatil qarabati wa tabi'in lahum bi ihsan amitin syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil masaihina jamil ustadina jamil ajazani yasin walakan harfan hadrati sansa adrabi hadras Ahmad Bulungan wilayah ruai jami' ahli silsilah yang qadiriyati wa naqsabandati wal jami' ahli turuqi usun sultanun awli sabdul qadir jalani qaddasallahu sana bil qasim junaidi al-qadat ma'rufil karhi wasidi sir siri sangkoti wasidi sabibi al-jami' asidi hasanil basari wasidi sajabari sadiq wasidi subul amdan astabias al-busami wasidi sajabadi naqsabandil hadra imamin ban hadrati sayyidina al-mukarram Abdul Barak bin Muhammad wa Ahmad Soibul Tajul Arifin wa Sulaim Abu Rahim ahli silsilatim wal akhirin anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami' ahli kubur man hadaru bi hadal majlis wa maqam hadal qaryah wa farallahu dunubi dunubahu wa lidratin bil jannah wa yanquna bi asri man dunya dunya
Saya ulilal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah